Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kalamullahi subhanahu wa ta'ala wa khairal hadi هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ikhwati fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang paling pantas yang kita ucapkan dan sering kita alunkan melainkan adalah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Dialah satu-satunya yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kekuatan dan nikmat waktu luang, sehingga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati kita menuju ke majelis ilmu, majelis yang dengannya kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berkah yang penuh dengan fadilah dan keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang kita harapkan padanya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya kebaikan, khairan, kebaikan dalam bentuk nakirah, sifatnya umum, kebaikan di dunia dan di akhirat, yufaqihu fid din, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman fikih baginya dalam perkara agama. Dan pada kesempatan yang mulia ini, di bawah curahan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita membahas satu pelajaran fikih. Dan fikih yang kita inginkan di sini fiqhuddin, memahami agama di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan seputar hujan. Dan tidak terbatas pada fikih ibadah, tidak terbatas pada pelaksanaan fikih ibadah, bahkan berkaitan juga dengan pembahasan akidah, i'tiqad, keyakinan berkaitan dengan seputar masalah hujan. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Quran
tentang nikmat dari nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmat diturunkannya air dari langit, nikmat hujan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 30, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Dan kami jadikan dari air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan segala sesuatu di muka bumi ini hayyun, seluruhnya hidup karena nikmat dari air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat tersebut bagi hamba-hambanya, mereka membalasnya dan muqabalah dengan nikmat dari Allah berupa bentuk kesyukuran, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat apakah di antara hamba-hambanya melalui nikmat hujan ini mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam masalah akidah, dalam masalah penyandaran hujan, keyakinan yang berkaitan dengan masalah hujan, ataukah dia termasuk orang yang ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Pada hari ini, di waktu pagi ini, sebahagian dari hamba-hambaku, mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka ada juga yang kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Maka barang siapa di antara hamba-hambaku yang mereka mengatakan kita diturunkan oleh Allah hujan ini karena semata-mata bi fadlillah, karena kemuliaan fadilah dari Allah, wa rahmatihi, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka mereka hamba-hambaku tersebut mereka beriman kepadaku dan kafir terhadap kaukab, beriman kepada Allah dan mereka mengkafiri, mengingkari penyandaran hujan kepada bintang-bintang, kaukab, perbintangan. Ya. Jadi orang yang semata-mata menyandarkan dan meyakini di dalam hatinya bahwasanya nikmat yang Allah turunkan ini semata-mata hanyalah karena keutamaan dan rahmat dalam pengaturan dan urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan diatur oleh makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyandarkan turunnya hujan kepada perbintangan. Ya, sebagaimana yang pernah diyakini oleh kaum Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah, di antara perkataan mereka mengatakan kita diturunkan hujan karena sebab bintang ini dan bintang ini. Perkataan ini telah merupakan bentuk pengharaman dalam syariat Islam, karena menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang beriman, mereka semata-mata menyandarkan turunnya hujan tersebut hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Ya. Dan tidak juga seperti akidah dari penyimpangan orang-orang selain orang muslimin, selain orang-orang Islam. Ya.
Misalnya seperti di saat sekarang ini mengatakan, dan ini mungkin terjadi di kalamnya lisannya orang-orang muslim tanpa mereka sadari, hujan turun karena memang sudah mau perayaan tahun baru Cina. Hujan turun ini karena biasanya tahun baru Cina turun hujan hari Imlek yang mungkin 2 hari lagi. Dan ini mungkin dalam lisannya perkataannya orang-orang muslimin tanpa disadari. Iya. Dan ini suatu bentuk apa? Suatu bentuk pengharaman. Meyakini bahwasanya penyandaran hujan itu disebabkan sesuatu. Apalagi dikaitkan dengan perayaan atau hari idnya orang-orang non-muslimin. Ya Allah musta'an. Dan ini terjadi di kalamnya orang-orang muslimin. Perkataan orang-orang awam. Nah, maka lanjutan dari hadis Rasulullah SAW, wa amma man qal mutirna bina'i kada wa kada fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun mereka yang mengatakan kita diturunkan hujan karena sebab bintang ini atau bintang ini, maka mereka itu hamba-hambaku yang kafir kepadaku, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan justru beriman kepada kaukab, perbintangan. Nah, para ulama menyimpulkan kesimpulan dalam masalah penyandaran hujan kepada perbintangan atau bintang di dalam mengucapkan atau dalam keyakinan. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya penyandaran hujan kepada bintang terbagi menjadi 3 hukum. Yang pertama, penyandaran ijad. Penyandaran bahwasanya hujan itu diadakan. Diadakan adanya hujan tersebut dengan sebab bintang itu. Atau bintang itu yang langsung menurunkan hujan. Maka keyakinan ini, apakah diucapkan dalam bentuk lisan ataukah sekedar keyakinan, maka ini adalah keyakinan syirik akbar. Syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya keluar dari agama Islam. Nah, adapun yang kedua, nisbatu sababin. Nisbah sabab. Penyandaran sebab. Menyandarkan sebab. Dia meyakini Allah yang memberikan hujan. Dia meyakini Allah yang memberikan rezeki. Tetapi karena sebab bintang. Karena sebab bintang. Maka ini dikategorikan oleh ahlul ilm termasuk syirik asghar. Termasuk syirik kecil. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Kenapa? Karena kaidah dalam agama Islam tentang sesuatu dikatakan syirik asghar, yaitu manakala man ja'ala sababan lam yaj'alhu Allahu sababan liwahyihi atau qadrihi. Kaidahnya ketika kita menghukumi sesuatu itu syirik asghar, manakala seseorang menyandarkan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, yang mana hal itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab. Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Baik dalam ayat-ayat yang diturunkan tidak ada penyebutan itu adalah sebab, dan tidak juga dalam kauniyah, dalam pengaturan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk syirik asghar. Nah, kemudian yang ketiga, nisbatu waqtin. Nisbatu waqt. Penyandaran waktu. Nah,
Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hal ini menyadarkan waktu adalah boleh. Dengan perkataan seseorang mengatakan kita diturunkan hujan pada waktu munculnya bintang ini. Pada waktu. Jadi hanya sekedar penyandaran bentuk waktu. Bukan menjadikan bintang itu sebagai sebab. Ya. Tetapi hanya sekedar penyandaran waktu. Dan ini kadang terjadi, benar keadaannya, hujan turun bersamaan dengan diketahuinya di malam harinya bintang ini muncul. Ya. Atau mungkin tidak terjadi. Sesuai dengan kehendak dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengatakan sekedar penyandaran waktu hanyalah dibolehkan di dalam masalah ini. Selain dari itu, penyandaran sebab maka hukumnya syirik asghar dan lebih lagi kalau menyandarkan hujan itu. Karena memang hujan itu yang memberikan hujan itu yang menurunkan bintang itu yang menurunkan hujan, maka ini syirik akbar dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, iya. Baik. Dan di antara hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kaum muslimin mengetahuinya tentang maksud Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujan sebagai ayat-ayatnya yang mana merupakan hujjah kepada orang-orang yang mengingkari hari berbangkit. Dengan sebab hujan ini dijadikan sebagai ayat untuk orang-orang yang berpikir dan memahami bahwasanya hujan ini menjadikan hujjah atau dalil bagi mereka yang mengingkari hari berbangkit. Nah, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta. Innahu 'ala kulli syai'in qadir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti-bukti keterangan Allah Subhanahu wa taala adalah engkau melihat, engkau memperhatikan bumi ini yang mati, tidak menumbuhkan tanaman, kemudian Allah menurunkan padanya hujan, air dari langit, sehingga bumi tersebut ihtazzat, maksudnya taharrakat, bergerak, warabat, dan menjadi subur karena sebab hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam akhir ayat, "Innalladzi ahyaha la muhyil mauta." Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan bumi tersebut setelah dia mati, tidak menumbuhkan apa-apa, tetapi dengan hujan menjadi tumbuh. Maka ketahuilah, dialah juga Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan orang yang mati, yang membangkitkan orang yang mati di saat hari kebangkitan. Dan ini dalil bagi mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Innahu ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha mampu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 9. Wallahu alladzi arsala riyah fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengirim angin, kemudian angin tersebut membawa awan-awan yang dikirimkan, diarahkan
ke wilayah-wilayah bumi, negeri-negeri yang mayyit, yang mati. Fa'ahyaina bil ard. Kemudian kata Allah, dengan air tersebut kami menghidupkan bumi setelah matinya. Kadzalika, maka perhatikanlah, demikian itu pula lah an-nusyur, hari kebangkitan. Ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat bumi yang mati, kemudian dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Allah hidupkan. Maka dialah juga Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa menghidupkan orang yang mati di hari kebangkitan. Kadzalika, demikian itulah an-nusyur, hari kebangkitan. Hari di kala manusia digiring ke padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. 6. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 5 sampai ayat 6. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan engkau melihat, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat bumi tersebut hamidah, yang tidak menumbuhkan, yang mati. Kemudian kami menurunkan kepada bumi tersebut alma, air hujan. Ihtazzat warabat, kemudian bumi tersebut bergerak dan menjadi subur, mengeluarkan tanaman-tanamannya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan menumbuhkan dari setiap tumbuh-tumbuhan yang sangat indah. Dalika, ketahuilah, yang demikian itulah karena dialah Allah Subhanahu wa taala huwal haq, dialah yang maha hak, yang maha memiliki hak untuk disembah. Ya. Jadi ini kaitan dalam masalah rububiyah, masalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Allah yang maha berhak untuk diibadahi. Kalau kalian berpikir, dan bahwasanya Allah lah pula lah yang menghidupkan orang yang mati, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, kadzalikal ajsad, demikianlah Allah Subhanahu wa taala pula lah yang akan membangkitkan jasad-jasad manusia. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala di hari berbangkit nanti, Allah menginginkan manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari bawah arsy-Nya. Menurunkan hujan dari bawah arsy. Kemudian hujan tersebut meliputi seluruh permukaan bumi, merata di seluruh permukaan bumi, barat dan timurnya, kutub utaranya, kutub selatannya, semuanya terliputi dengan hujan di saat Allah akan membangkitkan seluruh manusia nanti. Ya. Kemudian tumbuhlah jasad-jasad tersebut, bangkitlah jasad-jasad manusia yang mati tersebut, dimanapun dia dikuburkan, dimanapun dia, tanah kuburannya akan dibangkitkan. Atau yang mati di dalam lautan, atau yang mati dimakan binatang buas, dimakan ikan, ya. Dimanapun dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau melihat bumi ini dibangkitkan dengan ditumbuhkan padanya tumbuh-tumbuhan. Karena itulah kata Ibnu Katsir rahimahullah, telah sabit di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam ya'kuluhu turab illa ajabuz zanab minhu khuliqa wa minhu yurakkab yaumal qiyamah." Dan ini lafaz yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh Bani Adam, semuanya
Semuanya ya'kuluhut turab, akan dimakan tanah, kecuali satu bahagian yang tidak dimakan tanah, yaitu ajbuz zanab, yaitu tulang ekor. Tulang ekor manusia. Ujung dari tulang punggung, tulang ekor tersebut, inilah yang tidak dimakan oleh tanah. Rasulullah SAW mengatakan, dari itulah dia dicipta, dan dari ujung ekor tersebut, tulang ekor tersebut, dia kembali dibangkitkan, yurakkab, disusun kembali menjadi jasad yang sempurna. Nah, jadi semua bahagian tubuh manusia akan dimakan oleh tanah, kecuali satu, yaitu apa? Tulang ekor. Dan dari tulang ekor itulah nanti Allah membangkitkan, setelah Allah menurunkan hujan yang merata, Allah membangkitkan dan tersusun kembali jasad manusia dengan sempurna, dan bangkitlah manusia. Ya. Dan perlu ditanbih, perlu kita memberikan catatan di sini, bahwasanya di sini semua Bani Adam dimakan oleh tanah, kecuali siapa? Kecuali para nabi dan para rasul. Jadi ada pengkhususan bahwasanya hanya para nabi dan para rasul, mereka yang tidak dimakan jasadnya oleh tanah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Qaf ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj." Maka dengan air itulah kami menghidupkan baldatan maita, kami menghidupkan negeri yang mati. Maka demikian itu pula lah al-khuruj, pada saat kalian dikeluarkan dari muka bumi. Pada saat kalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tumbuhan tersebut dikeluarkan dari muka bumi. Nah, maka ini jelas pelajaran dan ayat keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, mengimani. Dan ini adalah pelajaran juga, bukan hanya sekedar melihat hujan tersebut, hanya meluapkan kegembiraannya dengan adanya hujan, atau kesyukurannya dengan adanya hujan, tapi hendaknya kita berpikir, dengan adanya hujan tersebut Allah menghidupkan yang mati, bumi yang mati, maka kita berpikir kita semua juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dialah juga yang satu-satunya membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Dan ini sebagai bantahan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak beriman kepada hari berbangkit. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an juga tentang nikmat hujan tersebut bagi mereka yang memanfaatkan betul-betul bumi ini sebagai mata pencahariannya, sebagai tempat kehidupannya. Apakah dari kalangan petani, ataukah dari kalangan nelayan, atau yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Waqiah ayat 68 sampai ayat 70. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah engkau memperhatikan wahai hamba-hamba Allah, air yang kalian minum tersebut, air yang kalian minum, semua dari kita minuman air, semua dari air hujan. Apakah sumbernya dari mata air pegunungan, ataukah dari air sumur, ataukah dari air sungai? Semuanya dari air yang Allah turunkan. Maka lihatlah dari air yang kalian minum tersebut, a antum anzaltumuhu minal muzni. Apakah kalianlah? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diingatkan kepada kita. Diingatkan supaya orang ini berpikir, jangan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau supaya dia teringat bahwasanya nikmat ini harus disyukuri, dibalas dengan kesyukuran.
apakah kalian yang menurunkannya dari musni maksudnya adalah sahab, awan. Apakah kalian menurunkan air tersebut dari awan? Am nahnul munzilun, ataukah kamilah? Kata Allah, ataukah Allah lah yang menurunkannya? Nah, ini pertanyaan istifham ingkari. Pertanyaan sifatnya ingkari. Semua dari kita tidak ada yang akan menjawab kita yang menurunkan hujan. Saya yang menurunkan dari awan. Semuanya mengatakan Allah lah yang menurunkan hujan. Yang menurunkannya dari awan. Nah, kemudian Allah berfirman lagi, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Seandainya kalau kami menghendaki, ya, kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kami menghendaki, maka kami akan jadikan air hujan tersebut ujajan. Ujajan ini adalah disebutkan dalam buku tafsir air yang sangat asin. Sangat asinnya seperti terasa pahit. Bagaimana kalau Allah menjadikan air ini seperti keadaannya demikian? Maka tidak akan bisa ada yang bisa dimanfaatkan. Manusia, hewan-hewannya tidak akan bisa minum. Dan air yang sangat asin juga tidak akan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, maka ditutup akhir ayat. Dan ini pelajaran bagi orang-orang yang beriman dengan hujan ini. Falaula tashkurun. Maka tidaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidaklah kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan yang hak. Ya. Wahai sekalian manusia. Nah, dan kesyukuran apakah dalam lisannya dia menyadarkan penyebutan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan lafaz alhamdulillah, ya, atau mengucapkan doa dikala turunnya hujan, dan juga kesyukuran dalam bentuk pengamalan, dalam mengamalkan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kesyukuran dalam bentuk i'tiqad, keyakinan menyandarkan hujan tersebut hanya semata-mata diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bentuk kesyukuran yang disebutkan oleh para ulama sebagai rukun syukur. Ya. 6. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat air hujan yang sangat banyak. Di antaranya hujan tersebut disebutkan sebagai air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dalam surah Al-Furqan ayat 48. Dan kamilah yang telah menurunkan dari langit tersebut air yang tahuran, yang mensucikan. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan yaitu mensucikan dari hadas. Apakah hadas kecil dengan berwudu ataukah hadas besar dengan mandi. Dan mensucikan dari danas, dari kotoran, dari najis. Ini sifat air hujan. Nah, sifat air hujan yang Allah ciptakan dari asal penciptaannya suci dan mensucikan. Dan ini juga akan menjadi manfaat yang Allah jadikan pada hujan, agar orang-orang bisa bersuci dengannya. Nah, ada pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada Majelis Fatwa Saudi Arabia yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Ketika ditanyakan apa hukum air yang terkumpul dari hujan, terkumpul di kolam buatan, yang mana manusia kadang mengambil dari air tersebut, dari kolam buatan tersebut terkumpul air hujan, manusia mengambilnya untuk beristinja, untuk bersuci dari membuang hajat, dan kadang mereka menggunakannya untuk mandi, kadang mereka menggunakannya untuk wudu, dan kadang-kadang anak-anak mereka berenang di kolam tersebut, dan mungkin ada kemungkinan mereka anak-anak tersebut
Dalam soal ini, mereka mungkin anak-anak tersebut kencing di kolam tersebut. Apakah hal ini, air yang dikumpulkan, yang terkumpul di kolam tersebut dari air hujan, masuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air alma idza kana aktsar min qulatain la yanjus. Apakah air yang manakala dia lebih jumlahnya lebih dari 2 kullah, 2 kullah ini yaitu sifat air yang sangat banyak, la yanjus, air itu tidak akan najis. Ya. Walaupun hadis ini diperselisihkan akan kesahihannya. Yang jelasnya ditanyakan kepada Majelis Fatwa Ulama. Maka Majelis Fatwa Saudi Arabia menjawab bahwasanya al-asal, ya, asal dari air yang Allah turunkan dari hujan tersebut, annahu tahur. Asalnya adalah suci, mensucikan. Suci dari asalnya, wa mutahhirun li ghairihi, dan juga mensucikan. Mensucikan selainnya. Kecuali jika diketahui air yang terkumpul tersebut di kolam tersebut berubah dari salah satu sifat dari 3 sifat. Apakah berubah warnanya, ataukah rasanya, ataukah baunya? Karena sebab najis yang menajiskan air tersebut. Jadi kalau berubah dari salah satu 3 sifat air, baru dikatakan air itu tidak lagi suci. Tetapi selama tidak berubah dari 3 sifat air yang terkumpul di dalam suatu kolam dari air hujan, maka selama itu pula lah dia suci dan mensucikan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat tadi. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan air hujan adalah air yang diberkahi. Air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya berkah. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Qaf, "Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka." Dan kamilah yang menurunkan dari langit tersebut air yang diberkahi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan mubarakan ay nafi'an, yaitu air yang bermanfaat, membawa berkah bagi manusia. Nah, dan dari dasar sifat air tersebut sudah ada berkahnya, sudah Allah tetapkan padanya berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini adab seseorang yang perlu sesekali kita mengamalkannya. Mengamalkan dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu, asabana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar. Kami telah ditimpa dengan hujan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasara saubahu ay kasyafa saubahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membuka bajunya, membuka pakaiannya, pakaian yang bahagian atas dan yang lainnya tetap menutupi auratnya. Hatta asabahul matar, sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan badannya terkena dengan curahan hujan, air hujan tersebut. Maka mereka para sahabat berkata, "Faqulna ya Rasulullah, lima sana'ta hada?" Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal tersebut? Mengapa engkau melakukan hal ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li'annahu haditsu ahadin bi rabbih." Sebab air hujan ini air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, baru Allah turunkan dari sisinya. Nah, di sini ada penjelasan ahlul ilmi dari makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya air hujan itu haditsu ahdin bi rabbih. Yang pertama, bahwasanya hujan tersebut membawa berkah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberikan contoh kepada para sahabat dan kepada umatnya untuk menjadikan air hujan tersebut bisa dijadikan sebagai berkah. Dan dia mengamalkan sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Semata-mata karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali-sekali seorang boleh apa? Anak-anak bilang mandi-mandi hujan. Nah, jadi boleh mandi-mandi hujan. Dengan mengharapkan tujuannya apa? Berkah.
haditsu ahadin bi rabbi. Karena hujan ini baru Allah Subhanahu wa taala turunkan dari sisinya. Allah ciptakan, turunkan dari langit. Dan juga faedah yang kedua, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan keyakinan Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat al-ulu, sifat tinggi. Allah Maha tinggi. Nah, ya. Maksudnya karena hujan tersebut diturunkan dari langit, dan turun, semua orang paham. Turun itu dari mana? Dari samping kanan ke kiri. Turun itu dari atas ke bawah. Dan ini ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan di antara dalilnya bahwasanya hujan yang Allah turunkan dari langit sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Bukan keyakinan sebahagian kaum muslimin yang mengatakan Allah itu di mana? Di mana-mana. Ya, fi kulli makan. Nah, tapi yang benarnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ketinggian. Allah bersemayam. Ya. Istaqar, tinggi di atas arsy-Nya. Nah, ini diantara maksud menjadikan air hujan tersebut mengharapkan padanya apa? Berkah. Ya. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain sifat air hujan, air yang tawar, yang segar, yang bisa dimanfaatkan. Di dalam surah Al-Mursalat ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhatin wasqainakum ma'an furata." Dan kami jadikan padanya, pada bumi ini, gunung-gunung yang sangat tinggi. Dan kami beri kalian air minum dengan air furata. Furata disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam tafsir As-Sa'di, maksudnya azban, yaitu air yang segar, yang tawar, atau yang datang dari mata-mata air. Nah, dan juga Allah jadikan air hujan tersebut sebagai sebab adanya rezeki, sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 22, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum." Dan kamilah yang menurunkan dari langit tersebut air hujan, yang dengannya kami mengeluarkan apa? Buah-buahan, samarat. Nah, buah-buahan inilah sebagai rezeki bagi kalian. Rezeki untuk kalian sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab air hujan. Nah, dan telah kita sebutkan tentang manfaat air hujan juga menghidupkan bumi dan mensucikan dari hadas. Dan untuk diminum dan mengairi tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian kita masuk dalam pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan tatkala akan terjadinya hujan atau di saat terjadinya hujan. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadikan hujan mendatangkan awan yang dibawa oleh angin. Dan angin ini kadang angin ada yang bertiup dengan kencang, kadang dengan biasa. Maka di sini ada hukum-hukum yang berkaitan. Manakala seseorang melihat angin yang kencang, yang bertiup, berhembus dengan kencang, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di dalam As-Sahihain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat atau sahabiyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nasyian fis sama, jika beliau melihat nasyian, mulai ada awan yang berkumpul, ijtama'a, mulai berkumpul di langit, maka aqbala wa adbar, beliau maju mundur. Kharaja wa dakhal, beliau masuk keluar rumahnya. Ya. Ada nampak perubahan di raut wajahnya. Beliau menunjukkan kegelisahan yang nampak di mukanya dengan adanya awan tersebut. Nah, kemudian apabila
langit menurunkan hujannya, maka hilanglah kegelisahannya, dan Rasulullah SAW bergembira dengan turunnya hujan. Dan dikatakan, ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, mengapa engkau berbuat seperti itu? Kegelisahan, beliau maju mundur, beliau keluar masuk rumahnya, dan nampak perubahan di raut wajahnya. Iya. Maka kata Rasulullah SAW, saya khawatir awan ini yang akan datang akan menjadi sebab umatku dibinasakan. Sebagaimana kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, mereka dibinasakan dengan adanya angin. Adanya angin. Yang kata mereka melihat, falamma ra'ahu 'aridan qalu hadza 'aridun mumtiruna. Mereka mengatakan angin yang datang ini adalah angin yang akan memberikan kepada kami hujan. Tetapi malah dibantah di dalam Al-Quran, bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adabun alim. Tetapi ternyata awan yang datang tersebut justru menjadi azab yang kalian tunggu percepat, atau kalian ingin disegerakan, yaitu rih, azab berupa angin yang padanya ada azab yang sangat pedih yang diturunkan kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Maka ini pula lah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW tatkala melihat sebelum turunnya hujan kegelisahan dari wajah Rasulullah SAW. Ya, dan beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling dalam ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan di dalam mukanya kegelisahan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan-jangan ini akan menjadi sebab umatnya dibinasakan. Ya. Berbeda dengan keadaan sekarang ini, keadaan manusia atau kita yang lalai dan kadang tidak menampakkan kegelisahan, atau kadang tidak peduli dengan adanya angin kencang, atau angin yang biasa, adanya awan, kadang seperti hal-hal biasa saja. Maka disinilah perlu kita mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tatkala akan adanya angin tersebut atau awan tersebut. Ya. Maka tatkala melihat angin, disebutkan karena Rasulullah SAW idza asafatir rih, jika angin tersebut bertiup kencang, maka beliau membaca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Nah, ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Muslim. 6. Tatkala bertiupnya angin, apalagi kalau sangat kencang. Kadang angin tersebut membawa musibah, apakah berupa angin puting beliung yang kadang membawakan korban atau bencana. Maka bagi orang-orang yang beriman, mereka diajarkan oleh Rasulullah SAW doa agar mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata untuk menjadikan angin tersebut yang datang adalah kebaikan dan dihindarkan daripadanya kejelekan. Di mana Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, saya meminta kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang apa yang ada di dalamnya dan kebaikan yang dengannya Engkau mengutusnya. Dan saya berlindung kepadamu dari kejelekan angin ini dan kejelekan apa yang di dalamnya dan kejelekan yang Engkau mengutus dengannya. Kebaikan dari angin, kadang angin tersebut membawa kebaikan. Kita harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikannya kadang membuat tumbuh-tumbuhan yang telah berbunga dengan angin tersebut terjadi penyerbukan. Terjadi penyerbukan dari apa? Dari bunga jantan ke bunga betina dengan sebab adanya angin. Ini yang kita minta, kebaikan angin. Atau dengan angin, kebaikan anginnya memberikan angin yang meniupkan angin yang sepoi-sepoi. Manfaat dari angin. 6. Dan berlindung dari kejelekan angin, yaitu angin yang bisa membawa bencana, angin puting beliung, angin topan,
yang membawa musibah, maka kita diajarkan doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah dari angin tersebut. Bukan malah mencela. Sebab nanti ada pembahasan. Ada yang mencela angin. Ya, mencela angin. Justru juga ada sebahagian yang senang dengan angin. Kalau bertiup. Ini kita contohkan misalnya anak-anak yang bermain-main layangan senang kalau ada angin. Senang kalau ada angin. Karena bisa menaikkan layangannya. Tapi bagi mereka yang bermain bulu tangkis, bisa muncul perkataan mencela angin. Gara-gara angin ini keluar. Gara-gara angin. Ada angin ini. Ya, kadang dengan bahasa-bahasa yang memberikan kesan dia mencela angin. Tapi mereka karena kelalaiannya tidak tahu ya, kalau orang-orang yang besarnya, mungkin juga sebahagian mereka demikian, mencela angin. Dan tidak mengamalkan doa dari yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah diturunkannya hujan. Ada 3 doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya sabit datang dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 lafaz doa tatkala turun hujan. Lafaz yang pertama, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan curahan yang nafi'an, yang bermanfaat. Doa yang kedua, dan ini tadi disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian lafaz doa yang kedua, Allahumma shayyiban hani'an. Allahumma shayyiban hani'an. Dan ini disebutkan dalam riwayat di luar Sahihain, di luar Bukhari Muslim. Allahumma shayyiban hani'an. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya Allah, jadikanlah hujan ini shayyiban, curahan, hani'an, yang menyenangkan dan membawa manfaat. Itu mana hani'an. Ya. Dalam riwayat Abu Daud ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah, dan disahihkan juga oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi Sahihain. Kemudian lafaz doa yang ketiga tatkala turun hujan di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabiah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-matar yaqul rahmah. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melihat hujan, beliau mengatakan lafaz yang ketiga, rahmatan. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai rahmat. Meyakini atau menetapkan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hujan ini Allah menjadikannya padanya rahmat. Ini yang sabit dari kalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lafaz doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala hujan ini dikhawatirkan membawa mudarat karena hujannya berkepanjangan. Sebahagian daerah di Indonesia, di Pulau Jawa, telah membawa musibah tanah longsor, musibah banjir. Dan Rasulullah SAW mengajarkan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dihindarkan dari bahaya yang bisa didatangkan oleh hujan tersebut, atau dipalingkan dari hujan yang diturunkan. Di mana disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW
berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wad-dirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, palingkanlah hujan ini dari kami. Jangan engkau berikan bahaya atas kami. Ya Allah, palingkan hujan ini ke arah akam, ke arah dataran-dataran tinggi. Wad-dirab, ke arah perbukitan. Wa butunil awdiyah, ke lembah-lembah, ke perut-perut lembah, dan di mana tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Dari doanya bukan meminta hujan ini dihentikan, tetapi meminta doa untuk diangkat mudaratnya, bukan diminta untuk dihentikan hujannya. Karena asal memang manfaat hujan itu tetap ada, cuma kita berdoa untuk diangkat mudaratnya, dipalingkan dari kita. Tetapi kita meminta kepada Allah hujan itu diarahkan ke daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah dataran tinggi, perut-perut lembah yang dengannya akan mengalir sungai-sungainya, dan seterusnya. Itu doa manakala dikhawatirkan dari bahaya yang ditimbulkan dari hujan yang berkepanjangan. Baik. Kemudian doa setelah turunnya hujan. Setelah turunnya hujan, tadi kita telah sebutkan doa setelah turunnya hujan. Apa doanya? Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tadi yang kita bacakan, sebahagian umatku, sebagian hambaku ada yang beriman kepadaku. Siapa yang beriman? Manakala dia mengatakan setelah turun hujan, mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Ini doanya setelah turun hujan. Mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Kita telah diturunkan hujan ini dari fadilah, dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa-doa yang Allah atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya. Kemudian masuk di dalam pembahasan tentang larangan mencela. Larangan mencela angin atau mencela hujan. Dan ini sifat-sifat sebahagian manusia. Manusia memang disebutkan sifatnya suka mencela. Atau membawa sifat keluh kesah. Diberikan panas, panasnya hari ini. Diberikan dingin, hujan ini. Hujan lagi. Diberikan hujan, bahasa-bahasa yang menunjukkan tidak senang atau kesal dengan apa yang Allah takdirkan. Dan ini termasuk di dalam pengharaman yang memaknakan kepada celaan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan khusus larangan tersendiri kepada mencela angin telah ada nas langsung dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan mencela angin. Bahkan di dalam kitab tauhid masuk dalam pembahasan akidah, larangan mencela angin disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab tauhid. Maja'a fin nahyi, maja'a fi sabbir rih. Apa yang datang dalam larangan mencela angin. Kenapa dimasukkan dalam pembahasan tauhid? Sebab mencela angin, maka itu seakan-akan mencela yang menciptakan angin. Berarti kalau mencela yang menciptakan angin, mencela siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk di dalam cacat keimanan, cacat tauhid seseorang. Karena mencela makhluk Allah Subhanahu wa taala, mencela apa yang Allah ciptakan, mencela apa yang Allah takdirkan. Maka seakan-akan dia mencela yang menakdirkannya, yang mengaturnya, mencela Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimasukkan dalam pembahasan akidah, dalam masalah tauhid, dan ini mencacati tauhid seseorang manakala dia memberikan sifat celaan dari takdir apa yang Allah tetapkan pada manusia. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya sahih disahkan oleh Syekh Albani dan Syekh Muqbil rahimahumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rihu min rauhillahi." Angin itu adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Angin itu adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata rawi hadis tersebut, Salamah, angin yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut ta'ti bir rahmah wa ta'ti bil adab. Kadang angin tersebut datang terkadang membawa rahmat kepada manusia, dan juga terkadang angin tersebut membawa azab kepada manusia. Maka jika kalian melihat angin, fala tasubbuha. Ini larangannya. Jangan kalian mencilanya. Tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan angin tersebut, dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan angin tersebut. Sebagaimana dengan lafaz doa yang telah kita sebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ditegaskan oleh Imam Syafi'i, Imam kaum muslimin, Imam Syafi'i rahimahullah, di dalam kitab beliau menyebutkan, wala yambagi li ahadin ayasubbar riha fa innaha khalqullah azza wa jalla muti'un wa jundun min junudi yaj'aluha rahmatan wa naqmatan idza sya'. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, maka tidak pantas, la yambagi. Dan ini dalam kalamnya ahlus salaf, kaum salaf terdahulu, lafaz la yambagi atau karihtu, saya benci, itu memanakan pengharaman. Diharamkan dan tidak pantas bagi seorang pun untuk mencela angin. Kata Imam Syafi'i, tidak pantas, diharamkan bagi seorang pun untuk mencela angin. Sebab angin itu adalah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang muti'un, yang angin itu ciptaan yang taat kepada penciptanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia adalah jundun min ajnadihi, dan dia adalah, angin tersebut adalah tentara, pasukan dari tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengutus angin tersebut. Yang dia mengutusnya kadang menjadikannya sebagai sebab diturunkannya rahmat, dan kadang menjadi sebab dibawanya siksaan, adanya bencana. Ya. Maka kalau seperti keadaannya, tidak boleh sama sekali mencela angin, tetapi diajarkan dengan doa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini hal yang berkaitan dengan apa yang kejadian yang Allah tetapkan manakala akan turun hujan, pada saat hujan dan setelah turunnya hujan tersebut, dari doa, dari perkataan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita masuk di dalam pembahasan fikih ibadah. Fikih masalah hal di dalam masalah solat berkaitan dengan hujan. Nah, syariat Islam yang mulia dan suci ini telah memberikan rukhsah, telah memberikan keringanan bagi umat Islam. Ya. Dan ini merupakan sifat dari agama Islam yang sama sekali tidak memberat-beratkan umatnya. Ya. Tidak memberikan haraj atau perasaan berat melaksanakan syariat di dalam agama Islam. Maka di antara syariat Islam tatkala adanya hujan, agama yang mulia dan suci ini memberikan rukhsah, ada keringanan bagi mereka untuk tatkala turunnya hujan, untuk tidak sholat berjamaah, tidak sholat berjamaah di masjid, tidak menuju ke masjid karena sebab turunnya hujan. Nah, karena adanya hujan yang turun. Ya, dan tentunya rukhsah ini bagi mereka yang memang diwajibkan padanya kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Rukhsah bagi mereka, yaitu para laki-laki yang kewajibannya untuk sholat berjamaah di masjid, kemudian karena sebab hujan dia mengambil rukhsah yang Allah berikan. Nah, dan ini dalam hadis Rasulullah SAW, hendaknya kita
mengambil keringanan yang Allah tetapkan, mengambil rukhsah yang Allah jadikan sebagai suatu rukhsah, keringanan bagi umatnya. Rasulullah SAW menegaskan, Inna Allaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu kama yakrahu ayyu'ta ma'siyatuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, Allah sangat senang, Allah cinta ayyu'ta rukhasuhu, manakala keringanannya, rukhsah dari Allah itu kita ambil. Allah cinta. Kita amalkan rukhsah tersebut, keringanan yang Allah berikan. Keringanan seperti dalam masalah ini, masalah hujan. Kita ambil keringanan untuk tidak berangkat ke masjid, tidak salat berjamaah. Allah cinta manakala hambanya mengambil rukhsah, mengambil keringanan. Sebagaimana Allah yakrah, membenci ayyuta ma'siyatuhu. Sebagaimana Allah membenci kalau hamba itu mendatangi maksiatnya, melakukan maksiatnya. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala tatkala mengambil rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini, tidak berangkat ke masjid karena hujan, itu hal yang dicintai. Nah, tetapi kalau dia tetap mendatangi masjid, melaksanakan sholat berjamaah, juga hal yang tidak mengapa. Dan kita akan sebutkan di sini dalilnya. Disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kharajana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin famutirna faqala liyusalli man syaa minkum fi rahlihi. Adalah kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami diturunkan hujan, menimpa kepada kami hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusalli man syaa. Lafaz ini man syaa. Maka hendaklah barang siapa yang ingin, hendaklah dia salat fi rahlihi, di tempatnya. Man syaa, bagi siapa yang berkehendak. Nah, lafaz ini, lafaz syaa, man syaa, menunjukkan hal ini hukumnya boleh. Boleh bagi seseorang mengambil rukhsah tersebut, ya, mengambil keringanan tersebut, dia tidak sholat berjamaah di masjid, dan juga boleh baginya untuk tetap berjamaah di masjid jika dia mau. Jika dia mau. Nah, baik. Di sini ada beberapa masalah tentang kapan seseorang menjadi uzur atau mendapat uzur untuk tidak ke masjid. Yaitu hujan, sifat hujan yang bagaimanakah yang dikatakan sebagai uzur bagi seseorang untuk tidak sholat berjamaah, tidak pergi ke masjid. Nah, disebutkan dalam beberapa fatwa yang ditanyakan kepada majelis ulama dan juga kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hujan yang bagaimanakah yang seseorang itu boleh dia tidak berjamaah di masjid. Nah, disebutkan bahwasanya hujan yang diinginkan tersebut adalah hujan yang yabullu thiyab wa talhaqul masyaqqah. Hujan yang membasahi pakaian dan membawa masyaqqah, berat. Berat orang untuk keluar atau berangkat menuju masjid. Membasahi pakaiannya dan mendapatkan masyaqqah, berat untuk menuju masjid. Ya. Adapun kalau hujannya hujan yang berupa tol, ini nama hujan yang tol, at-tallu, hujan yang sifatnya gerimis, ya. Atau matar khafif, hujan yang ringan, alladzi la yabullu thiyab, yang tidak membasahi pakaian, maka tidak boleh seseorang untuk berdiam di rumahnya, tetap dia menuju masjid. Kemudian ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, bagaimana ukurannya membasahi pakaian? Bagaimana ukurannya itu pakaian itu dikatakan basah karena adanya hujan? Ya, lihat sampai detailnya. Pertanyaan ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Utsaimin menjawab, yang dikatakan kalau basah pakaiannya, manakala kalau dia peras pakaiannya
maka akan meneteskan air, ya, tetesan-tetesan. Itu maksudnya kalau hujan membasahi pakaian, manakala kita diperas akan menurunkan tetesan-tetesan, mengeluarkan tetesan-tetesan dari perasan pakaian tersebut. Jadi kalau pakaian demikian sifatnya terkena hujan, maka itulah uzur seseorang untuk tidak keluar ke masjid. Tetapi kalau hujan rintik-rintik, ini bukan alasan. Bukan alasan untuk tidak ke masjid. Karena tidak membasahi pakaian betul. Dan kalau diperas, tidak ada mungkin keluar. Karena sekedar basah rintik-rintik. Nah, ini dari yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, jadi intinya semua ahlul ilm menyebutkan dari seluruh madhab bahwasanya masyaqqah ini adalah sebab, bukan hujannya. Tapi sebab udzur yang diinginkan, seseorang tidak bisa berangkat ke masjid, tidak memenuhi salat berjamaah karena adanya masyaqqah. Adanya berat pelaksanaan dia keluar menuju masjid. Berat. Ya. Adanya masyaqqah, bukan hujan itu. Nah, sebagaimana juga di dalam safar. Safar, seseorang di dalam safar boleh tidak berpuasa. Boleh dia meringkas salatnya, mengqasar salatnya. Apa ilahnya? Ilahnya bukan safar, tapi ilahnya apa? Masyaqqah. Adanya berat, masyaqqah yang didapat oleh seseorang. Kalau dia berpuasa, kadang mendapatkan masyaqqah dalam safar. Tatkala dia bepergian, sehingga mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa atau keringanan untuk menjamak, mengqasar salatnya. Jadi karena apa ilahnya? Ilahnya masyaqqah. Nah, jadi sifat hujan yang tersebut, sifat hujan yang membolehkan seseorang untuk tidak keluar adalah sifat yang membawa masyaqqah, membawa rasa berat bagi seseorang. Nah, baik, kemudian manakala hujan telah turun, ya, fikih yang berkaitan lagi dengan masalah salat, lafaz azan yang diucapkan. Lafaz azan yang diucapkan tatkala turun hujan. Ada 4 lafaz. 4 lafaz yang sabit, yang datang dari hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, lafaz azan, ada tambahan lafaz sallu fi buyutikum di dalam azan. Sallu, salatlah kalian fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Lafaz yang kedua, ala sallu fi rihal. Ala sallu fi rihal. Lafaz yang kedua, salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Jadi lafaz azannya yang kedua, sallu fi rihal. Lafaz yang ketiga, sallu fi rihalikum. Ini harus sama persis bunyinya, ya, sesuai dengan lafaz hadis. Jadi tidak seenaknya kita memberikan lafaz-lafaz azan. Walaupun orangnya pintar bahasa Arab, dia membuat bahasa-bahasa. Sallu fil bait, sallu fil bait. Salatlah di rumah, salatlah di rumah. Tidak begitu lafaznya. Nah, tapi sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Harus ada lafaz yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran bagi setiap muazzin untuk menambah lafaz azan. Kemudian lafaz yang ketiga, tadi sallu fi rihalikum. Kemudian lafaz yang keempat, man qa'ada fala haraj. Man qa'ada fala haraj. Barang siapa yang duduk di rumahnya, fala haraj, maka tidak ada dosa baginya. Barang siapa yang duduk, fala haraj, maka tidak ada dosa baginya. Nah, ini semuanya sabit dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di manakah kalimat azan tersebut diucapkan? Kalimat azan tersebut, sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, sallu fi rihal, man qala wala haraj. Ya. Di mana seorang muazzin meletakkan lafaz tersebut? Kesimpulannya di dalam hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada tiga tempat. Tempat yang pertama
tatkala sampai kepada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengganti lafaz hayya 'alas shalah, dia ganti dengan lafaz ini. Sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Jadi kalau kita praktekkan misalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, jadi yang diganti lafaz apa? Hayya 'alas shalah. Dan ini sabit di dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan Ibnu Abbas di waktu itu beliau di atas mimbar. Beliau khutbah di hari Jumat. Ya. Naik mengucapkan salam, kemudian memberikan komentar, mengingatkan muazzinnya, jika engkau telah membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, fala taqul hayya 'alas shalah. Jika kamu wahai muazzin sudah membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan kamu baca hayya 'alas shalah. Qul, katakan, kamu ucapkan sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Nah, ini dalam lafaz Imam Bukhari Imam Muslim. Ya. Dan waktu itu Ibnu Abbas di atas mimbar. Manusia mengingkari sebagian mereka saling berpandangan satu sama lain, menunjukkan pengingkaran. Sebab pada waktu itu hari Jumat. Hari Jumat dilaksanakan salat Jumat dan waktu itu turun hujan. Dan Ibnu Abbas memerintahkan muazzinnya untuk mengatakan salatlah di rumah-rumah kalian. Padahal ini apa? Salat Jumat. Jadi tidak ada perbedaan salat apapun. Jelas salat berjamaah walaupun salat Jumat, turun hujan, disunnahkan bagi muazzinnya untuk mengucapkan lafaz ini. Nah, kemudian manusia seakan-akan mengingkari hal tersebut, maka Ibnu Abbas menjawab, "Ata'jabuna minha atau ata'jabuna min dha?" Apa kalian merasa takjub, mengingkari, ya, terheran-heran dengan hal tersebut? Fa'alahu da man huwa khairun minni. Hal tersebut, ya, lafaz azan tersebut telah dilakukan telah dicontohkan oleh yang lebih baik daripada saya. Oleh orang yang lebih baik daripada saya. Siapa yang inginkan? Ibnu Abbas mengatakan, yaitu telah dicontohkan oleh orang yang lebih baik daripada saya. Saya ini hanya sahabat Ibnu Abbas, tapi orang yang lebih baik daripada saya telah mencontohkannya, yaitu Rasulullah SAW telah memerintahkannya. Nah, ya, dan ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, lafaz azan di saat hujan ini termasuk sunnah di tengah-tengah manusia yang sudah dikatakan mahjurah, ditinggalkan. Sunnah yang ditinggalkan. Atau mungkin tidak pernah kita mendengar di masyarakat, ya. Ada lafaz-lafaz hujan tambahan ini. Ada lafaz azan di saat turunnya hujan. Nah, kecuali di sebahagian pesantren-pesantren, mahat-mahat yang mengetahui hukumnya, ilmunya, dia mengamalkan. Adapun masyarakat awam, ini dikatakan lafaz azan yang ini termasuk sebagai sunnah mahjurah, sunnah yang telah ditinggalkan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan tempat azan, lafaz tersebut setelah lafaz hayya 'alal falah. Setelah lafaz hayya 'alal falah. Jadi dia mengatakan prakteknya hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Nah, jadi tidak ada yang dihilangkan, tidak ada yang diganti, tetapi ditambah setelah hayya 'alal falah ditambah lafaz ini. Sallu fi buyutikum, di saat hujan turun. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, baik. Kemudian tempat yang terakhir, tempat yang ketiga, di akhir azan. Di akhir azan, selesai azan, dia mengucapkan lafaz tersebut, lafaz tambahan. Jadi setelah hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum. Nah, jadi setelah azan selesai baru dia tambah.
Dan Imam An-Nawawi menyebutkan bahwasanya hal ini, tempat yang ketiga ini menyebutkan lafaz azan tambahan di akhir azan setelah azan selesai, ini lebih baik. Ini lebih afdal. Supaya tidak ada lafaz azan yang hilang. Supaya tidak ada lafaz azan yang hilang, sehingga tetap utuh keadaannya demikian, baru dia menambahkan lafaz tambahan tersebut. Iya. Dan ini mungkin juga lebih cocok kalau ada yang ingin mengamalkan di tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat tidak menganggap ini sebagai suatu kadang mendatangkan fitnah. Ya. Kalau langsung menghilangkan lafaz hayya 'alas sholahnya, atau menambahkan setelah hayya 'alal falahnya. Tapi nanti kalau dia selesaikan azan dulu, baru ada yang mau menerapkan sunnah ini di tatkala azan, maka dia ucapkan lebih baik. Kalau ini baru di masyarakat yang belum mengenal namanya sunnah, mungkin dia lebih baik memilih di tempat yang ketiga untuk menjaga dari fitnah. Ya, jangan kita dituduh yang macam-macam. Nah, tapi dia sempurnakan azannya, baru dia menambahkan lafaz azan kalau dia ingin mau. Kalau dia ingin melaksanakan sunnah tersebut. Nah, wallahu taala alam. Baik. Kemudian fikih yang lain berkaitan dengan masalah hujan, tentang bolehnya seseorang atau jamaah yang sholat di masjid untuk menggabungkan dua sholat tatkala hujan turun. Tatkala hujan turun. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama yang berpendapat dibolehkannya menjamak dua sholat dengan sebab turunnya hujan yang padanya ada masyaqqah, adanya kesulitan, berat bagi seseorang untuk berulang kali pergi ke masjid. Ya. Maka dikala sholat pertama, misalnya sholat duhur turun hujan, lantas dia menggabungkan sholat asar, menggabungkan sholat tanpa diringkas, tanpa qasar. Jadi 4 rakaat, 4 rakaat sholat duhur dan 4 rakaat sholat asar. Ya. Berdasarkan dari hadis-hadis yang disebutkan dan juga dari pendapat para sahabat yang kuat dari kalangan para sahabat, disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau pernah melakukannya di tengah-tengah penduduk Madinah, menjamak 2 salat. Dan ini juga pendapatnya para fuqaha ahli fiqih di kota Madinah, ahli fiqih yang 7. Fuqaha as-sab'ah. Juga pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Syafi'i dan Ishaq Ibn Rahawai, dan juga diriwayatkan dari Marwan dan Umar bin Abdul Aziz rahimahumullahu taala jami'an. Cuma disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni. Naam. Dan telah sabit dari lafaz Ibnu Umar, sesungguhnya jika para pemimpin kana idza jama'al umara bainal maghrib wal isya fil matar jama'a mahum. Jika para pemimpin, penguasa pada waktu itu yang berkuasa menggabungkan 2 salat maghrib dan isya, maka Ibnu Umar ikut menjamak 2 salat bersama mereka. Ya. Dan di sini ada beberapa masalah. Masalah yang berkaitan dengan masalah menggabungkan 2 salat di tatkala turunnya hujan. 6. 2 pertanyaan. Yang pertama saya sebutkan, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mungkin ini juga bisa dijadikan mungkin sebagai pertanyaan tanya jawab. Mungkin ada yang akan bertanya, bila mana langit tersebut mendung tetapi belum menurunkan hujan. Nah, tetapi yatawaqqa, ada kemungkinan besar akan turun hujan. Apakah boleh seseorang menjamak 2 salat? Ya, menjamak 2 salat
mendung, cuma belum turun hujan, dan ada kemungkinan besar akan turun hujan. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak boleh seseorang menjamak dua salat dalam keadaan hal ini. Sebab apa yang dia sangka akan terjadi hujan mungkin ghairu waqi', mungkin tidak terjadi. Sebab baru persangkaan, baru kemungkinan besar. Tapi mungkin dia tidak terjadi. Dan betapa banyak manusia kadang menyangka akan terjadi hujan, tapi ternyata tiba-tiba Allah membuka langitnya kemudian menjadi cerah. Dan tidak turun hujan. Nah, jadi sebab seseorang tatkala ingin menjamak manakala betul-betul telah turunnya hujan. Nah, kemudian di sini ada pembahasan, kalau misalnya dia telah sholat atau di pertengahan sholat, kita contohkan misalnya, kalau kita contohkan kejadian barusan tadi, sholat zuhur, sebelum sholat sudah hujan, di pertengahan sholat tambah deras, iya. Misalnya kalau hujannya baru mulai di pertengahan sholat, maka di awal sholat belum ada hujan, dia belum meniatkan adanya niat untuk menjamak oleh imam, belum meniatkan untuk menjamak dua sholat. Nanti kemudian tiba-tiba setelah sholat atau di pertengahan sholat turun hujan, dan selesai dari salam sholat yang pertama, misalnya sholat zuhur, dia ingin menggabungkan dua sholat, dia ingin lagi sholat asar, karena adanya hujan, maka disyaratkan, yaitu hujan terjadi manakala imamnya atau jamaah berkehendak melakukan sholat takbiratul ihram untuk sholat yang kedua. Disyaratkan adanya hujan. Disyaratkan adanya hujan tatkala ingin melaksanakan takbiratul ihram di sholat yang kedua. Kemudian kalau misalnya dia telah sholat yang kedua, sholat asar, dia telah takbiratul ihram untuk sholat asar, dia gabung, di pertengahan sholat tiba-tiba hujan berhenti. Nah, apakah dikatakan sholat asarnya yang dia gabung dikatakan batal? Nah, ahlul ilm mengatakan, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya sholatnya tetap dilanjutkan dan tidak batal. Sebab yang membolehkan dia untuk menjamak telah ada sebelumnya tatkala dia takbiratul ihram. Jadi intinya kapan dia ihram untuk sholat yang kedua, ada sebab boleh dia menjamak. Kalau tidak ada sebab, tidak boleh bagi dia untuk menjamak sholat. Tidak boleh bagi dia untuk menjamak sholat. Nah, jadi misalnya kalau ada yang dicontohkan di sini, contoh lain. Kalau ada yang telah salam dari sholat maghrib, tidak turun hujan di waktu maghrib. Setelah salam, kemudian tiba-tiba turun hujan, maka bagi imam boleh untuk menjamak sholat isya. Boleh untuk menjamak sholat isya. Jadi tidak ada disyaratkan di awal sholat yang pertama ada dimunculkan niat dalam hati untuk meniatkan menggabungkan dua sholat. Tidak dipersyaratkan ya. Sebab di antara para ulama ada yang mengatakan dipersyaratkan harus adanya niat menjamak tatkala takbiratul ihram di sholat yang pertama. Misalnya sholat zuhur ingin dia gabung dengan sholat asar, dipersyaratkan sudah harus ada niatnya oleh imam untuk menjamak dua sholat nanti. Atau di sholat maghrib sudah ada niat dari imam untuk menjamak dengan isya, sudah ada niatnya. Tetapi pendapat yang benar yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak dipersyaratkan harus adanya niat di takbiratul ihram pada sholat yang pertama. Boleh nanti niatnya muncul kemudian. Sebab disebutkan tadi contohnya, baru nanti di pertengahan sholat ada hujan, atau setelah sholat yang pertama ada hujan, baru dia munculkan niat untuk menjamak, boleh dia berdiri menjamak sholat yang kedua.
Ya. Dipahami ya? Nah, Allah Ta'ala alam. Dan tidak mengqasarnya. Tidak mengqasar. Sekarang ada masalah lagi. Tadi yang disebutkan dalam Ibnu Abbas, kejadian di hari Jumat. Kejadian di hari Jumat. Nah, yang digabung sholat tersebut sholat apa? Yang dijamak sholat apa? Zuhur dan asar. Sholat apa lagi? Maghrib dan isya. Nah, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Kalau ada yang mengqasar sholatnya, maka sholatnya batal. Dia misalnya menjamak sholat asar juga, tapi dia laksanakan cuma 2 rakaat. Dan pernah kejadian ditanyakan kepada majelis Syekh Abdul Aziz bin Baz, jawaban dari fatwa majelis ulama, sholatnya batal. Karena yang sabit, yang ada dalilnya, boleh menjamak saja, tidak mengqasar. Adapun qasar, meringkas, itu kekhususan pada saat safar, bepergian. Nah, sekarang ada masalah. Kalau misalnya hujannya terjadi di hari Jumat, di sholat Jumat, sebagaimana kejadian ya, di Ibnu Abbas tatkala khutbah, menjadi khatib di atas mimbar, menyuruh muazzin untuk tidak sholat berjamaah bagi mereka yang ingin tinggal di rumahnya. Apakah jamaah yang hadir di masjid boleh menjamak sholat asar di hari Jumat? Jawabannya, sholat Jumat tidak boleh dijamak dengan sholat asar. Sholat Jumat tidak boleh dijamak dengan sholat asar. Apakah sebabnya hujan atau sebab yang lain? Misalnya safar, seorang bepergian safar, ya. Apapun safarnya, tidak boleh di hari Jumat. Dan ini pernah kejadian, seseorang bertanya kepada kami di Masjid Nabawi, seorang orang yang datang dari Mesir umrah, menanyakan apakah boleh sholat asar setelah sholat Jumat. Kita berikan jawaban tidak boleh. Tidak bolehnya, karena tidak pernah ada dalil yang menyebutkan, dan para ulama menyebutkan tidak ada hukum sholat Jumat boleh digabung dengan sholat setelahnya, sholat asar. Sebab Jumat tersebut memiliki sifat-sifat tersendiri. Sholatun mustaqillah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sifatnya sholatnya mustaqillah, memiliki sifat-sifat tersendiri, berbeda dengan sifat sholat zuhur. Ya. Disebutkan mungkin ada sekitar 20 perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat zuhur, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, yang jelasnya intinya, sholat Jumat tidak boleh digabung dengan sholat asar. Apapun sebabnya, dia bepergian, ada hujan, tidak boleh. Nah, bahkan kejadian di zaman Rasulullah SAW, dan ini dalil yang sangat kuat. Mengapa? Misalnya ada yang bertanya, mengapa dilarang? Mengapa dilarang untuk menjamak zuhur dengan asar? Padahal sholat Jumat dengan sholat asar, padahal zuhur dengan asar boleh untuk menjamak. Telah sabit kisah di zaman Rasulullah SAW, tatkala telah terjadinya kemarau yang berkepanjangan, di saat hari Jumat Nabi SAW berkhutbah, masuk orang Arab Badui, A'rabi, Arab dari pegunungan yang tidak tahu kadang masalah adab-adab atau akhlak, langsung berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, telah binasa harta-harta kami, binasa hewan-hewan kami telah mati, ya. Dan makna-makna yang menyebutkan kebinasaan, tidak adanya kehidupan di muka bumi. Maka doakanlah kepada Allah untuk Allah menurunkan hujan kepada kami di hari Jumat. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berikanlah kepada kami ghaith, hujan, 3 kali. Maka seketika itu pula lah, ya, datang awan bergumpal-gumpal, turun hujan. Bahkan nampak tatkala sholat, hujan tersebut menetes di janggut Rasulullah SAW, menetes dari janggutnya Rasulullah SAW. Nah, ini di saat sholat Jumat. Dan tidak disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya
menjamak dengan sholat asar padahal telah terjadi hujan. Dan hujan ini terjadi berapa hari? Ya, terjadi 1 pekan. Di Jumat berikutnya 1 pekan hujan terus menerus tidak berhenti. Maka Jumat berikutnya datang lagi orang Arab Badui. Tidak disebutkan apakah orang yang pertama itu atau orang yang lain. Jelasnya orang Arab Badui mengeluh karena telah hujan yang berkepanjangan 1 minggu terus menerus. Terputus jalan-jalannya, banyak yang mati, hewan-hewan sebahagian yang tenggelam, hanyut. Maka doakanlah kepada Allah untuk dipalingkan dari kami hujan ini. Maka Rasulullah SAW menyebutkan doanya tadi yang telah kita ajarkan manakala dikhawatirkan hujan yang berkepanjangan. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma alal akam wa dirab wa manabitis syajar. Wa butunil awdiya wa manabitis syajar. Ya Allah, palingkanlah hujan dari kami, jangan timpakan bahaya atas kami. Palingkanlah ke arah pegunungan, dataran tinggi, ke lembah-lembah, ke tempat tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Jangan arahkan kepada kami. Jadi ini 1 minggu hujan terus. Di Jumat berikutnya juga tidak disebutkan dalam hadis Nabi menjamak sholat Jumat dengan sholat asar. Ya, ini dalil yang sangat kuat. Tidak adanya menjamak Jumat dengan asar. Kemudian juga, kalau ada yang bertanya, apa yang melarang? Apa dalilnya yang melarang Jumat tidak boleh dijamak dengan asar? Maka Syekh Utsaimin mengatakan kalau yang bertanya seperti ini, kita balik bertanya kepada dia. Apa dalilnya yang membolehkan? Bukan ditanya apa dalil yang melarang. Tapi kita tanya, apa dalil yang membolehkan menjamak Jumat dengan asar? Itu yang harus ditanyakan, diminta dalil yang membolehkan. Mereka yang mengatakan boleh, mana dalilnya? Bukan yang orang-orang yang melarang, ditanya dalilnya. Sebab ada kaidah dalam agama, al-aslu fil ibadat al-hadar hatta yasbuta dalilun ala syar'iyatihi. Asal dalam ibadah adalah larangan, diam, tidak boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang menetapkan, disyariatkannya. Itu asal dalam ibadah. Beda kalau asal dalam adat, kebiasaan. Wal asal fil adat al-ibahah. Asal dalam adat, kebiasaan, boleh. Semuanya boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Itu kalau kebiasaan. Ya, adat pakaian, apa, misalnya, adat-adat, kebiasaan manusia, semuanya boleh. Sampai ada dalil yang melarang, baru dikatakan terlarang. Tapi kalau dalam ibadah, kayak dalam agama usul fikih, semua ibadah harus tertahan dulu. Taufiqiyah. Harus berdasarkan dalil. Tidak boleh dilaksanakan. Sampai ada dalil yang mengatakan syariatnya. Jadi yang mengatakan boleh, itu yang diminta dalil. Bukan kita. Ya, paham? Itu dalam kaidah usul fikih disebutkan. Baik. Tapi kemudian, manakala seorang telah menggabung, misalnya, telah menggabung sholat maghrib dengan sholat isya. Di waktu sholat maghrib kah? Ataukah di waktu sholat isya? Tapi di sini ada selupa pembahasan, bahwasanya sebagian ulama mensyaratkan bolehnya menjamak waktu 2 sholat, zuhur dengan asar, atau maghrib dengan isya. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya hanya dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Atau istilahnya jamak apa? Jamak takdim. Ya. Ini sebagian ulama mensyaratkan hanya boleh dijamak takdim saja. Jadi misalnya maghrib isya, dia hanya boleh melaksanakan 2 sholat itu dia gabung di waktu maghrib saja. Atau zuhur dan asar, dia hanya boleh melaksanakan di waktu zuhur saja. Misalnya hujannya terus menerus dari maghrib, sebelum maghrib sampai isya. Tetapi yang benar, wallahu ta'ala alam, yang dikuatkan oleh ahli ilm, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan dari majelis fatwa ulama, membawakan bahwasanya semua boleh dijamak takdim atau jamak takhir. Boleh dijamak takdim atau dijamak takhir. Boleh di waktu zuhur atau di waktu asar, atau maghrib atau di waktu isya. Keduanya boleh. Yang jelas ada sebab. Ada sebabnya dia tidak melaksanakan sholat maghrib di awal waktu karena ada hujan. Nanti diakhirkan di waktu isya. Iya. Dipahami? Kemudian kalau setelah dia jamak di waktu maghrib dan isya, masih ada pembahasan berikutnya.
boleh bagi orang yang sholat untuk melaksanakan sholat witir setelah dia menggabung sholat maghrib dan isya, walaupun belum masuk waktu isya. Walaupun belum masuk waktu isya, boleh dia laksanakan. Kalau bagi orang yang kebiasaan misalnya sholat witirnya di awal waktu, di awal malam sebelum tidur dia laksanakan sholat witir. Kemudian di suatu saat dia sholat maghribnya karena hujan menggabung dengan sholat isya, maka boleh di waktu setelah sholat isya itu, setelah itu dia boleh melaksanakan sholat lain atau sholat witir, boleh bagi dia. Nah, sebab ukurannya pelaksanaan sholat isya hanyalah diukur manakala telah selesai sholat isya, bukan telah selesai masuk waktu isya, tapi setelah pelaksanaan sholat isya. Jadi walaupun isyanya di waktu maghrib dia telah gabung, maka boleh setelah itu juga dia laksanakan sholat lain atau sholat witir. Ini sebagaimana disebutkan oleh fatwa Majelis Ulama Saudi Arabia yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. 6. Berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan al-witru ma baina salatil isya ila tulil fajr. Bahwasanya witir itu, salat witir itu antara salat isya, antara pelaksanaan salat isya dengan sampai terbitnya waktu fajar. Itu pelaksanaan waktu isya. Kapan? Setelah salat isya boleh dia laksanakan salat witir sampai waktunya kapan? Terbit fajar. Jadi bukan waktunya setelah masuknya waktu isya. Jadi setelah hilangnya kemerahan di bahagian barat. 6. Tetapi kapan? Setelah salat isya dia selesai, maka boleh setelah itu dia salat lain, salat witir. Baik. Kemudian dalam pelaksanaan salat jamak tersebut, apakah jamak takdim ataukah jamak takhir, maka hanya dengan satu kali apa? Azan. Dengan satu kali azan dan iqamah di setiap waktu salat, di setiap salat yang dia gabung. Jadi azannya cuma satu kali, dan setelah selesai salat yang pertama dia kembali berdiri, muazzinnya iqamat atau salah seorang jamaah iqamah untuk salat yang kedua. Tidak harus azan lagi. Tidak harus azan lagi. Dan ini pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh ahli ilmi, di antaranya juga fatwa Majelis Ulama yang diketahui oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Saya rasa ini dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya berkaitan dengan masalah apa yang kita sampaikan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.